Jadi ada berita di media online mengatakan bahwa pemain Indonesia diperkirakan akan menolak bermain dalam laga ASEAN All-Star melawan Manchester United pada akhir Mei mendatang. Laga ASEAN All-Star yang akan dilaksanakan di Stadion Bukit Jalil Malaysia itu mengundang 12 pemain dari setiap negara dalam kawasan AFF. Tolak JIJS, FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Kontroversi menggema. Udah diumumin kalau Asnawi, Mangku Alam, dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Jadi Bang J itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All-Star, dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia, untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya, Garuda Calling sama ASEAN All-Star. ASEAN All-Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang J, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu loh. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya, lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star. Malaysia frustrasi, satu persatu negara ASEAN menolak ikut ASEAN All-Stars vs Manchester United. Pertandingan bergengsi yang dirancang antara ASEAN All-Stars melawan raksasa Liga Inggris, Manchester United, kini berada di ambang kehancuran. Malaysia, yang menjadi motor utama dalam inisiatif ini, mengalami frustasi besar setelah satu persatu negara anggota ASEAN menyatakan penolakan atau ketidaksediaan untuk ambil bagian dalam laga yang seharusnya membanggakan kawasan Asia Tenggara tersebut. Semuanya bermula dari ide ambisius Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang ingin mempertemukan bintang-bintang terbaik dari negara-negara ASEAN untuk menantang Manchester United dalam sebuah pertandingan persahabatan. Tujuannya sederhana, mempererat hubungan regional sekaligus meningkatkan profil sepak bola ASEAN di mata dunia. Dalam rencana awal, setiap negara anggota ASEAN akan mengirimkan pemain terbaiknya untuk membentuk sebuah tim impian regional. Namun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Dalam beberapa pekan setelah proposal resmi diajukan, sinyal negatif mulai bermunculan dari berbagai federasi nasional. Awalnya hanya satu atau dua negara yang ragu-ragu, tetapi perlahan penolakan menjadi efek domino yang tidak terbendung. Setiap negara punya alasan sendiri mengapa mereka memilih untuk tidak berpartisipasi. Beberapa alasan yang paling sering dikemukakan antara lain: jadwal padat kompetisi domestik. Banyak liga domestik di kawasan ASEAN sedang berada di fase krusial, baik itu perebutan gelar juara, zona promosi, maupun pertarungan degradasi. Klub-klub enggan melepas pemain kunci mereka hanya untuk sebuah laga persahabatan, apalagi dengan resiko cedera yang bisa berdampak jangka panjang. Prioritas tim nasional. Beberapa negara sedang fokus mempersiapkan diri untuk ajang penting seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, atau kejuaraan regional lainnya. Menurut mereka, lebih penting mengutamakan persiapan tim nasional daripada mengirimkan pemain untuk sebuah pertandingan eksibisi. Kurangnya kompensasi finansial. Beberapa federasi menganggap bahwa keuntungan finansial yang ditawarkan penyelenggara tidak sepadan dengan potensi resiko yang harus mereka tanggung. Mereka meminta kompensasi lebih besar, namun hingga tenggat waktu, negosiasi tidak mencapai kata sepakat. Kekhawatiran cedera. Melawan klub sekelas Manchester United tentu saja berisiko tinggi dalam hal fisik. Federasi dan klub di beberapa negara merasa mengirim pemain ke pertandingan tersebut hanya memperbesar kemungkinan pemain mengalami cedera. Sumber internal FAM membocorkan bahwa beberapa negara besar di kawasan, termasuk Thailand, Vietnam, dan Indonesia, telah secara resmi menyatakan tidak bisa mengirimkan pemain. Ini menjadi pukulan telak karena ketiga negara tersebut adalah sumber utama talenta berbakat ASEAN. Thailand, misalnya, dengan sopan menolak melalui surat resmi, menyebutkan bahwa mereka harus memprioritaskan kamp pelatihan tim nasional untuk turnamen regional. Vietnam, dengan nada serupa, menyatakan jadwal padat V-League 1 dan persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia sebagai alasan. Sementara Indonesia, melalui PSSI,
mengatakan bahwa banyak pemain yang terlibat dalam jadwal ketat Liga 1 dan tidak mungkin melepas mereka ke laga non-resmi. Bahkan negara-negara lebih kecil seperti Laos, Brunei, dan Timor Leste juga menyatakan keberatan, baik karena keterbatasan pemain yang tersedia maupun karena faktor biaya. Pejabat tinggi FAM, yang semula sangat antusias, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Salah satu sumber dalam FAM mengatakan bahwa pihak mereka merasa dikhianati, karena awalnya banyak federasi yang menunjukkan ketertarikan saat pembicaraan awal. Namun ketika komitmen diperlukan, satu persatu negara mundur. Presiden FAM dalam konferensi pers singkat menyatakan kekecewaannya. Kami mengajukan konsep ini dengan semangat untuk mengangkat martabat sepak bola ASEAN. Namun, kami menghormati keputusan masing-masing federasi. Ini pelajaran besar bagi kita semua. Di media sosial Malaysia, kekecewaan meluap. Banyak netizen yang mencibir negara-negara tetangga sebagai tidak kompak dan hanya mementingkan diri sendiri. Tagar seperti tagar frustrasi ASEAN dan tagar tolak ASEAN All Stars sempat menjadi tren di Twitter Malaysia. Kini FAM dan penyelenggara berada dalam dilema besar. Mereka harus memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pertandingan dengan hanya mengandalkan pemain dari Malaysia dan beberapa negara yang bersedia, yang tentu saja mengurangi daya tarik ASEAN All Stars. Mengganti format pertandingan, mungkin mempertemukan Manchester United langsung dengan tim nasional Malaysia atau gabungan klub-klub lokal. Membatalkan pertandingan seluruhnya dan menghadapi kerugian finansial serta reputasi. Sumber dalam penyelenggara menyebutkan bahwa kemungkinan besar opsi kedua akan diambil, Manchester United akan melawan Malaysia Selection, atau Malaysia C, yang diisi campuran pemain terbaik dari Liga Malaysia. Namun, keputusan akhir baru akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan setelah konsultasi lebih lanjut dengan pihak Manchester United dan sponsor. Kegagalan ini bisa berdampak lebih dari sekadar satu pertandingan yang batal. Ini mengindikasikan bahwa kerjasama olahraga regional di ASEAN masih sangat rapuh. Rencana untuk membentuk Liga ASEAN atau turnamen antar klub ASEAN yang lebih serius pun mungkin akan kembali menemui hambatan besar. Banyak pihak berharap bahwa dari pengalaman ini, federasi sepak bola di kawasan akan belajar pentingnya komitmen dan komunikasi yang lebih baik. Jika ASEAN ingin dihormati di dunia sepak bola global, kerjasama erat antar negara adalah syarat mutlak, bukan hanya di atas kertas tetapi dalam tindakan nyata. Apa yang seharusnya menjadi momen persatuan dan kebanggaan ASEAN kini berubah menjadi cerita tentang frustasi dan kegagalan.